Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Pubi Herian. Kali ini kita akan kembali mencari video dari Luis Prasetyo yang berjudul Fariseus radikal karena ikut Yesus. Jadi ketawa kegirangan karena masuk kamar orang. Kita akan langsung tonton videonya, bisa akan kita komentari guys. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Budi Prasetyo. Kali ini kita akan bahas soal Felix Yau dan Deddy Corbuzier. Hai, Deddy Corbuzier pernah bilang stop masuk kamar orang. Sekarang dia yang masuk kamar orang. Nah, kita langsung aja bahas dan kita dengar ya video dari Felix Yau. Tapi saya heran ya, akhir-akhir ini banyak Ntar gini guys, saya bilang gini. Ketika kita ngomong sama orang, artinya adalah bukan kamar kita. Nah ingat ya, kadangkala nggak selamanya kamar orang itu isinya beda sama kamar kita. Kadangkala isi kamar orang adalah isi kamar kita juga gitu loh. Paham ya pikirnya ya? Jadi gini, saya terangkan gini misalnya. Contoh, di kamar dia ada misalnya ada komik Doraemon, ada boneka Doraemon dan pernak-perniknya. Di kamar saya juga ada. Nah, artinya kita memiliki isi kamar sama gitu. Cuman Doraemon yang kita bilang itu beda sama Doraemon yang dia bilang. Doraemon kita kata bahwa dia adalah robot. Dia bilang Doraemon itu adalah manusia. Jadi hanya masalah perbedaan tentang apa itu Doraemon dan segala macamnya. Dia juga menurut versi dia yang Doraemon yang kamar dia itu adalah Doraemon yang misalnya Doraemonnya adalah sifatnya adalah misal jahat dan sifatnya adalah misalnya suka tidur dan segala macam. Kita beda lagi sifatnya. Tapi tetap kita ngomongin Doraemon yang sama gitu loh, guys. Artinya ini adalah hal yang harus dipahami bahwa jangan mentang-mentang di kamar ada Doraemon, lalu ada katakan di kamar kita tidak ada Doraemon, ada Doraemon sama gitu. Nah, sama seperti kita lihat misalnya di Alkitab mereka ada namanya Yesus, kita namanya Isa. Itulah orang yang sama, cuman kita namakan berbeda, guys. Dan juga tentang hidupnya sama, cuman ada perbedaan juga gitu. Ini kita ngomong tentang hal yang sama. Jadi isi kamar kaum muslimin dengan isi kamar kaum Kristen itu sama. Ya. Makanya mereka tuh ketika bahas tentang Yesus, sebenarnya mereka tuh sedang bahas Nabi Isa. Mereka juga kalau pakai logika itu juga nggak boleh, tapi kenapa pakai lakukan? Karena memang boleh. Karena itu isi kamar mereka, dan isi kamar kita juga Yesus juga, tapi dalam versi yang berbeda. Nah, yang nggak boleh itu adalah ketika mereka bahas Nabi Muhammad, bahas Quran, itu tidak ada di kamar mereka, karena mereka tidak meyakini Quran dan tidak meyakini Nabi Muhammad. Tapi kita bahas tentang Taurat, Zabur, Injil, dan penyimpangannya, dan itu ada di kitab mereka, kita boleh membahasnya, karena kita mengimani itu. Kita mengimani bahwa Taurat, Zabur, Injil itu sudah mengalami penyimpangan, dan itu ada di kitab mereka. Itu juga meyakini bahwa nabi-nabi seperti Yesus, Musa, Ibrahim dan sebagainya itu adalah kita mengimani nabi-nabi itu, tapi telah mereka fitnah gitu ya, dalam kepercayaan kita mereka memfitnah nabi-nabi itu sehingga bahkan Yesus mereka fitnah sebagai Tuhan. Jadi ini isi kamar sama ya. Luis nggak ngerti tentang isi kamar tuh, nggak ngerti dia. Jadi bagi dia Alkitab dengan Yesus itu bukan isi kamar kamu, enggak, itu isi kamar kita juga. Karena kita meyakini orang yang sama, meyakini kitab yang sama. Cuman kita yakini bahwa orang itu telah difitnah dan kitab itu telah dibuang oleh manusia. Itu saja bedanya, guys. artis-artis yang mengundang ustadz-ustadz gitu dan juga tokoh-tokoh agama diundangin dan difasilitasi untuk bahas agama orang. Aneh kan? Jadi kalau kita bahas tentang Yesus, itu bukan bahas tentang agama orang, bahas tentang agama kita, bahwa agama kita meyakini bahwa Yesus itu adalah Isa, yang mana dia sudah dipindah dari Tuhan. Kan di Quran kita katakan bahwa, adakah kamu mengatakan bahwa kamu dan ibumu adalah Tuhan selain aku? Tidak ada kata Yesus, kata Nabi Isa dalam Quran. Artinya memang kita meyakini ada penyimpangan di situ, dan itu merujuk kepada orang Kristen gitu kan. Makanya di Quran itu dikatakan bahwa ada kaum Nasrani dan Yahudi, merujuk kepada pengikut Yesus awal, guys, ahli kitab gitu kan. Jadi ini adalah kamarnya sama isinya, cuma berbeda penafsiran, guys. Itu sebabnya gue pikirnya.
Dulu video channel-channel yang memotivasi orang, sekarang channel-channel ini malah bikin keruh suasana Indonesia. Ya, kita nonton Ini edukasi, biar orang tahu apa ajaran Islam. Bahwa Islam itu ajarannya adalah meyakini bahwa sosok Nabi Isa yang mereka sebut Yesus itu telah difitnah sebagai Tuhan. Itu adalah edukasi. Mengedukasi orang tentang Islam. Apa itu Islam? Islam adalah agama yang dibawa oleh para nabi. Siapa nabi-nabi itu? Ada dari Adam hingga Nabi Muhammad. Ada sekitar ratusan ribu nabi dan rasul yang diutus sejak zaman Nabi Adam hingga Nabi Muhammad. Tapi 25 nama nabi yang wajib ketahui adalah itu tadi, Adam hingga Muhammad. Termasuk dalamnya adalah Yesus, Musa, Ibrahim, dan Daud dan sebagainya, guys. Nah, itu adalah edukasi apa itu Islam. Nah, ngomong tentang Islam, tentu ngomong tentang penyimpangannya. Nah, dalam sejarah, dalam di Quran disampaikan di hadis juga, agama Islam itu yang dibawa oleh para nabi itu diselewengkan oleh tangan-tangan manusia menjadi agama seperti Kristen, ya. Yang kita simpulkan dari penyimpangan itu yaitu ajaran Nabi Isa atau Yesus diselewengkan menjadi Kristen, gitu kan. Nah, Injil diselewengkan menjadi Alkitab, gitu-gitu, guys. Jadi hal seperti itu ini adalah bagian dari ajaran Islam, bagian dari kamar kaum muslimin. Itu edukasi, biar orang tahu bahwa ternyata agama Kristen yang oleh teman-teman Kristen itu adalah salah satu bentuk penyimpangan dari agama Islam yang dibawa oleh Nabi Isa atau Yesus, guys. Itu yang dipahami lagi berpikirnya. nonton dulu videonya, video dari Feliciao. Yang komplain ibu saya bilang gini, Lik, Bo, ya kamu tuh ya jangan terlalu frontal. Mami ini udah sakit jantung gara-gara kamu, nanti kalau ada apa-apa gimana? Saya bilang, nih, saya cuma mengikuti sunnahnya Yesus Kristus. Bentar. Gimana? Kenapa jadi sunnahnya Yesus Kristus? Ya, karena Yesus itu kan, kalau kita baca di dalam Alkitab kan, Yesus kan sangat tokoh yang sangat radikal. Kan dia datang ke Bait Allah ketika ada orang lagi jualan. Saya nggak pernah gitu loh, Mas. Nah, jadi dia tahu kalau Yesus tuh radikal. Kalau konteks kita lihat yang sekarang, jadi kata radikal kan itu sering disematkan pada orang-orang yang seperti itu. Contohnya Yesus mencontohkan bahwa dia datang di Bait Allah, orang lagi berjalan dibalikkan meja-meja orang berjalan itu radikal. Itu persepsi radikal tuh ke situ. Jadi Dedi pun tahu itu karena dia mantan Kristen sama kayak Feliciao. Ini mekanik membahas tentang Yesus di Alkitab gitu loh, guys. Ya, paham ya? Atau Yesus dalam Injil lah gitu. Bukan Injil juga ya, Yesus dalam kesaksian para murid atau orang-orang yang menuliskan Alkitab. Yang mereka melihat bagaimana Yesus waktu itu gitu loh. Jadi ini adalah orang ini sedang membahas edukasi tentang ajaran Islam yang ngomong tentang penyimpangan agama Islam yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Nabi Isa, Yesus, guys. Itu sebab lagi pikirnya. Saya nggak pernah membolak-balikkan meja orang loh, Mas. Tapi yang dilakukan oleh Yesus kan seperti saya bilang, saya melakukan itu, dan karena itulah Romawi kan akhirnya benci sama dia karena dia kan provokator. Nah, jadi saya cuma mengikuti sunnah Yesus Kristus. Ibu saya bilang, beda, dia Tuhan, kamu bukan, namanya sunnah. Ya udah lah ya. Nah, terus kemudian bapak saya bilang, begitu dia menangis kan, dia bilang gini, kamu tuh Lik, ibu mau kamu ajak debat? Enggak sih, cuma guyonan aja. Iya, saya ingat sih dari Kobuser dia ketawa bahagia ya, saking menikmatinya masuk kamar orang. Kapan hari dia marah-marah, enggak? Itu dia bukan masuk kamar orang, dia sedang membahas tentang penyimpangan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Isa. Itu bentuknya gitu loh, guys. Itu isi kamar kaum muslimin. Jadi lu kira kaum muslimin itu isi kamarnya hanya bahas tentang Muhammad gitu? Enggak. Atau bahas tentang Nabi Isa? Enggak. Tapi juga termasuk penyimpangannya, bahwa agama Islam yang dibawa Nabi Isa itu diselewengkan oleh tangan manusia menjadi agama Kristen misalnya. Itu Islam itu bukan hanya ngomong tentang hal-hal yang lurus saja, tapi juga apa yang telah terjadi pada agama Islam itu gitu loh, guys. Bahwa dalam sejarah agama Islam itu telah diselewengkan oleh tangan manusia. Itu adalah bagian dari edukasi terhadap Islam. Itu adalah bagian dari kebajikan kaum muslimin gitu loh. Itu adalah isi kamar kaum muslimin. Itu yang lu tidak paham gitu kan. Boleh, kamu itu dia masuk ranah Kristen, masuk ranah Islam.
Sekarang kamu bahas Yesus Kristus, ketawa-ketawa ngejek, Dedi. Apa-apaan dirimu, nggak konsisten. Nah, Jadi sebenarnya mengejek bukan mengejek Yesus ya, bukan. Dan gini, dia ketawa karena lucu. Kenapa? Karena gini loh. Yang dia dulu harus paham ya, kenapa Deddy Corbuzier ketawa. Gini ya, Anda bayangkan gini. Dia ketawa kenapa? Karena ya, kok bisa Felix Xiao yang tidak pernah melakukan seperti yang Yesus lakukan, yang kita sebut radikal itu, dan ingat ya, radikal itu betul-betul buruk. Yang dilakukan Yesus itulah radikal yang baik. Kenapa? Karena gini, orang-orang ini telah menyalahi aturan dan itu harus tidak tegas. Mungkin ditegur tidak mempan, maka Yesus melakukan hal itu. Kan dia tidak melukai siapa-siapa gitu loh. Jadi itu disebut radikal juga gitu guys. Kalau ada orang, apalagi orang Islam ya, kan semata radikal itu adalah disebutkan kepada orang Islam. Memang Yesus dalam perspektif Kristen bukan Islam, tapi kalau itu jadi sekarang apa namanya harusnya kita harus lihat, harus fair, bahwa nggak lihat agamanya, nggak lihat apanya latar belakangnya, tapi kalau tindakan itu yang sama dengan dilakukan kaum muslimin yang dulu radikal, harusnya disebut radikal juga, harus adil kita gitu. Nah, jadi Felix Xiao tidak pernah melakukan seperti yang Yesus lakukan, tapi itu radikal. Kok bisa Yesus begitu nggak itu radikal? Artinya ada yang salah dengan perspektif radikal itu gitu loh guys. Kenapa radikal itu hanya ditujukan kepada kaum muslimin ketika melakukan itu, tapi kalau di luar kaum muslimin tidak. Nah, itu masalahnya guys. Jadi Corbuzier sedang menertawakan itu, bukan sedang menertawakan perbuatan Yesus, tidak. Itu yang presiden yang tidak mengerti dan dia tuh tidak paham dengan konteksnya yang diketahui oleh Corbuzier gitu kan. sekarang saya bahas Felix Xiao. Dia bawa Yesus Kristus yang radikal katanya, dan dia mengatakan bahwa dia mengikuti sunnah Yesus Kristus. Sejak kapan Yesus Kristus mengajarkan sunnah radikal? Gak ada. Dia nggak ngerti ya bahwa kita menilai kalau ada orang datang ya ke suatu tempat ya, nggak pakai negur, nggak pakai apa, tanpa babi bu langsung balik ke meja, itu tindakan radikal. Karena nggak wajar. Radikal itu kan sesuatu hal yang ibaratnya langsung menanjak gitu guys, nggak stabil, tiba-tiba mendadak itu radikal, berubah tiba-tiba. Orang yang biasanya datang ketika ada orang berjualan itu adalah biasa saja, cuma nonton atau pergi nggak acuh atau mungkin ya biasa saja gitu. Tapi dia itu melakukan hal yang tidak dilakukan orang lain, itu radikal. Itu pahami. Jadi dia pahami itu sesuatu yang buruk. Jadi ketika mendengar kata radikal, kenapa Anda tuh sensitif gitu loh. Ya. Radikal itu tidak selamanya buruk gitu. Saya apresiasi apa yang saya lakukan. Kenapa? Karena itu adalah bentuk ketegasan ketika ada orang melanggar ajaran agama, guys. Pinta Tuhan bahwa tidak boleh berjualan di bait Allah ya. Karena itu tadi aturan begitu gitu kan. Nah, itu sebab lagi guys. Radikalnya Kristen ya sebenarnya, makin radikal makin mengasihi Tuhan dan makin mengasihi musuhnya. Tapi kenapa di sini kok dia mengutip tentang Yesus yang mengobrak-abrik meja dan lain-lain? Jadi itu membuktikan bahwa Yesus kan katanya bawa ajaran kasih. Bahwa kasih itu nggak selamanya senyum segala macam, enggak. Itu bagian dari kasih juga. Kenapa? Karena kalau tidak begitu, orang-orang ini nggak sadar bahwa yang mereka lakukan salah. Ya, Yesus melakukan hal ekstrim itu karena biar mereka ini sadar dan biar orang juga tahu bahwa ini salah. Ketegasannya sampai segitu. Karena mungkin pada waktu itu memang orang-orang pada ngeyel gitu. Sehingga dikasih tahu nggak mempan, makanya perlu dilakukan tindakan yang membuat orang itu sadar, oh Yesus marah ini gitu loh, sampai dia balik ke meja. Makanya mereka harus sadar segera guys. Itu sebab logikanya. Itu adalah bentuk kasih dan bentuk lain. Yaitu kasih agar orang ini tidak larut terjumus dalam kemaksiatan atau dalam perbuatan melanggar perintah Tuhan, guys. Apakah ini bentuk radikalismenya Yesus sehingga kita harus mengikuti itu seperti Felix Xiao mengikuti itu? Nah, saya Herman Felix Xiao ini dulu ngaku mantan Kristen, mantan Katolik, lama-lama dirubah menjadi mantan ateis. Itu kan yang dilakukan Yesus, ya. Kenapa tidak Anda tiru? Anda tidak ngerti konsep ajaran kasih. Bahwa kasih itu tidak selamanya kita tuh senyum, kita tuh nerima. Enggak, ada saatnya kita tegas. Dan itu dilakukan bukan lagi dengan ucapan, tapi dengan tindakan. Membalikkan meja. Itu kan kalau kita lihat itu kan kasar guys ya. Karena sudah melakukan perbuatan yang ya sudah ekstrem itu. Membalikkan meja ya.
Bukan sekedar gebrak meja saja, meja itu dibalikkan gitu. Kalau para pedagang merpati itu tidak terima, ya bisa jadi perkelahian gitu. Ini tindakan yang bisa memancing emosi gitu loh guys. Artinya apa, kasih itu berarti kasih nggak melulu selamanya seperti yang mereka perkirakan. Yesus, tiap Yesus adalah kasih. Jadi kasih yang ditunjukkan Yesus adalah seperti itu. Itu kasih juga dalam bentuk berbeda. Karena kalau Yesus tidak begitu, nggak tegas, mereka akan terus dalam kemaksiatan, sehingga mereka akan terus buat dosa, dan ujungnya mereka akan masuk neraka, guys. Itu semua menurut gue pikirnya. Karena beberapa kali kita langsung bahas dan ketahuan dia itu sebenarnya nggak tahu apa-apa tentang kekristenan. Selagi kata-katanya Luis memakai kalimat tidak tahu apa-apa tentang Kristen, dia nggak ngerti ya bahwa orang itu banyak yang tahu tentang Kristen. Ya, apa sih orang tahu tentang Kristen? Orang-orang tahu bahwa Kristen itu adalah ibadah di gereja. Kristen itu menuankan sosok namanya Yesus. Itu berarti orang tahu tentang Kristen. Masalahnya tahu banyak apa tahu sedikit, gitu loh. Jadi tidak mungkin, tidak masuk akal mengatakan bahwa ada orang yang tidak tahu tentang Kristen, ya hampir tidak mungkin. Apalagi Felix Xiao yang pernah mantan Kristen, dia pasti tahu. Orang saya bukan mantan Kristen, saya tahu bahwa Kristen itu ibadah gereja, dia menemukan Yesus. Jadi Luis ini suka menegradasi orang tuh sampai betul-betul titik nol. Dia suka fitnah orang. Orang yang tahu banyak tentang Kristen difitnah, bukan hanya tahu sedikit tentang Kristen, difitnah sampai nol. Itu tidak tahu apa-apa tentang Kristen. Ini parah sekali guys, logika pikirnya. Framingnya sudah luar biasa ganas ini, gitu kan. Jadi dengan melakukan itu, orang kan melihat bahwa ini orang memang nggak tahu apa Kristen, meyakini itu pula, ya, paling itu adalah bohong, fitnah. Lalu mereka tuh tidak percaya dengan apapun yang kata-kata disampaikan oleh Ustaz Felix Xiao. Harusnya kan orang tuh dengar dulu kata-katanya, baru menjustifikasi. Bukan melihat dengan labelnya bahwa ini orang atau apa-apa yang Kristen, lalu Anda tidak mau mendengar kata-katanya. Itu yang dilakukan Luis Perceptio, dan itu tidak fair dan tidak mengedukasi. Yang kita lihat itu adalah argumentasinya, bukan label orang itu, gitu loh. Siapapun orang itu yang ngomong, mau dia setan, mau iblis, mau dia Tuhan jahat, kalau dia berkata yang benar, ya kita benarkan. Orang baik gimana pun, kalau dia kata salah, ya kita salahkan kata-katanya. Itu sebuah melodi bikinnya guys. Kita akan lihat Yesus Kristus yang mana dia mengobrak-abrik meja. Ada apa sebenarnya? Kita akan lihat dalam bagian ini. Ya, kita lihat Jadi gini, sama kayak FPI misalnya. FPI itu ngobrak-abrik tempat maksiat, tempat pelacuran, tempat perjudian. Kan sama. Itu disebut radikal. Kenapa Yesus tidak radikal? Aksinya sama. Nah, konteks juga sama. Yesus menegaskan bahwa yang mereka lakukan itu melanggar perintah Tuhan. Maka Yesus marah. Sama juga FPI juga begitu. Tapi kenapa cuma FPI disebut radikal? Padahal Yesus juga melakukan hal radikal. Jadi itu adalah konteksnya sama, ya. Tujuannya sama gitu. Ada saja tidak paham dengan hal itu gitu kan. lihat di dalam kitab Matius ya guys ya. Kita lihat dalam Matius. Lalu Yesus masuk bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpat. Jadi kan kasih yang dipahami oleh Kristen adalah seharusnya tidak begitu. Yesus datang bahwa ngomong baik-baik minimal kan. Jangan ya ini salah. Kalau nggak mau Yesus ya sudah pergi. Kan gitu kalau kasih yang mereka pahami. Tidak, Yesus melakukan kasih yang dalam bentuk lain. Nah, ini baik. Jadi kasih itu ya guys nggak monoton dulu bahwa senyum, ramah, nggak perlu. Ada saatnya kasih itu menjadi tegas. Ya, ini bukti Yesus mengasihi orang itu agar mereka tidak masuk neraka karena melakukan hal maksiat terus menerus. Maka diserahkan Yesus dengan aksi dia yang sangat ekstrem ini dan radikal ini guys. Ini adalah baik gitu kan, baik ini gitu. Jadi Anda nggak mengerti, Anda mengira kasih itu monoton, baik senyum, ramah, rumah, nggak gitu. Ini bentuk kasih juga. Ya, kalau tidak mereka akan terus melakukan dosa dan mereka akan tentunya masuk neraka. Dan Yesus karena kasih kepada mereka, Yesus nggak mau itu terjadi sehingga melakukan hal radikal ekstrem untuk membuat mereka sadar dengan cepat sehingga mereka lagi melakukan hal itu guys. Ada persoalan apa di sini? Ada persoalan apa kok sampai Yesus membalikkan meja-meja? Lu harus paham, ini bukan masalah persoalan apa. Kita tahu persoalannya bahwa mereka ini melanggar perintah Tuhan. Masalahnya adalah aksi Yesus itu.
yang kenapa tidak sebut radikal, ya? Tapi kalau kayak yang kalau melakukan orang Islam, kayak PI, kayak apa, kayak langsung sebut radikal. Kan sama-sama balikkan meja, sama mengusir orang yang sedang jualan. EPI kan mengusir orang yang jualan, bukan mengusir bukan mengusir ya. Di depannya dia hanya menutup tempat jualan gitu loh. Nggak ngusir orangnya, tetap. Ini orang tuh jualan di rumah, EPI datang ke tokonya, dia tidak ngusir, dia cuma suruh tutup. Ini Yesus lebih lagi, bukan hanya membalikkan meja-meja itu, tapi dia mengusir orang-orangnya. Paling itulah apa namanya tempat mereka jualan, guys. EPI tidak mengusir, dia hanya menutup. Jadi EPI kenapa karena radikal? Apa karena Islam? Yesus tidak, karena bukan mereka yang bukan Islam. Ini bagaimana ceritanya, guys? Itulah bentuk ketidakadilan, ya, yang harus kita pahami. Jadi aksi Yesus itu yang disebut radikal, bukan kenapa-kenapanya. Ya, aksi balik meja, ya, mengusir orang tuh apapun alasannya adalah aksi radikal, aksinya radikal. Cuman radikal kenapa dulu? Kalau baik ya kita katakan radikal yang baik. Kalau karena sesuatu yang buruk berarti radikal yang buruk. Itu yang saya pikirnya, guys. Mengusir semua hewan-hewan di situ, dan juga kemudian dia mengusir orang-orang yang dagang di situ. Kalian perhatikan nggak? Yesus itu dagang di mana? Kok Yesus dagang di mana? Orang-orang itu dagang di mana? Sehingga Yesus Kristus mengusir. Kalian perhatikan nggak? Mereka dagang di bait Allah. Ini Luisnya kalau fokus. Kita tidak mempermasalahkan di mana dia dagang atau salah apa yang mereka lakukan, tapi aksi Yesus itu yang kita pertanyakan. Ya, kenapa kok ketika umat Islam yang melakukan itu kalian katakan radikal? Yesus tidak. Itu kita pertanyakan. Apa karena agamanya beda? Mereka kalian ini dia bukan beragama Islam? Itu yang dimasalah, guys. Bukan kenapa dia melakukan itu. Fokusnya bukan di situ. Luisnya dia salah dan gagal fokus. Ya, itu sebabnya kita, guys. Bait Allah yang seharusnya rumah doa dipakai mereka untuk jual beli dagangan. Kalian tahu bait Allah itu tempat di mana seseorang datang memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Tetapi orang-orang ini berjualan di pintu, dan kemudian mereka menjual itu, dan mereka kongkali-kong sama imam-imam yang ada di dalam. Mereka kasih persenan kepada imam-imam dan dipakai bisnis bait Allah itu. Yang seharusnya bait Allah jadi rumah doa, justru dipakai untuk berjualan di situ, mencari keuntungan. Makanya Yesus di situ membalikkan semuanya dan diusir mereka supaya tempat-tempat itu bisa dipakai untuk beribadah. Di tempat yang mereka pakai dagang itu seharusnya dipakai bangsa-bangsa lain untuk beribadah kepada Tuhan. Itu tempatnya mereka dari bangsa lain, tapi dipakai untuk dagang. Ini sekali lagi Lucy kalau fokus, ya. Saya sedang membicarakan tentang perihal Yesus balik meja itu dan ngusir orang, bukan kenapanya, guys, ya kan? Ini Lucy gal fokus, tuh lagi bahas apa, dia bahas apa gitu kan? Makanya di sini nggak bisa lagi dipakai untuk doa. Kalau kita lihat di ayat yang selanjutnya, dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Jadi Yesus mengembalikan fungsinya untuk menjadi rumah doa. Bait Allah, rumah Tuhan yang seharusnya dipakai untuk berdoa kepada Tuhan, dipakai untuk dagang. Makanya Yesus kembalikan fungsinya supaya bait Allah. Ya, apakah dengan cara radikal, gitu kan? Memang menurut saya memang gitu. Cuma masalahnya adalah kenapa Anda sebut itu radikal, itu masalahnya, ya kan? Menjadi rumah doa lagi. Beda dengan radikalmu. Radikalmu itu apa? Gereja, rumah doa yang dipakai untuk berdoa, justru kamu tutup. Nah, ini lari pula ke situ, ya. Saya katakan dalam perspektif Islam, selain masjid itu salah, ya. Ingat, dalam perspektif Kristen juga begitu. Selain gereja salah, ya. Itu kayaknya masing-masing yang saya ganggukan. Jadi dia nggak bisa samakan dengan persepsi dia. Bagi Kristen misalnya, kalau ada orang yang menutup gereja itu salah bagi Kristen. Bagi Islam itu benar, ya. Dalam hal tempat ibadahnya itu salah gitu. Ini kayak kita Muslim, kalau kita benar, kita katakan bahwa gereja itu benar, kita tentu nggak masalah ke gereja,
nggak masalah kita tuh ikut ibadah gereja kan, tapi tidak kita lakukan karena kita yakin itu salah. Mereka juga begitu, mereka tidak mungkin ke masjid karena mereka yakin itu salah. Itu iman masing-masing yang harus kita junjung tinggi. Nah, masalahnya adalah gereja itu dibangun dengan izin apa tidak, dengan legal apa tidak. Kalau nama ilegal, apa-apa itu tidak boleh dikerjakan. Namanya ilegal. Ya. Harus legal dong. Kita hidup bermasyarakat, ya. Bhinneka Tunggal Ika harus kita tuh sama-sama sepakat dalam hal minimal tidak ada pertentangan. Bukan sepakat kita tuh agama ada benar enggak, tapi ada tuh dibolehkan warga enggak bangun itu. Ya. Sama kayak kita juga gitu di Bali sana kita tidak boleh bangun masjid, kita tidak masalah. Kita tahu bahwa itu yang kita harus menghargai warga setempat, gitu guys. Mereka mayoritas kita hargai, sehingga kalau kita menghargai mayoritas, mereka melindungi kita yang mayoritas. Itu yang harus dipahami. Jadi minoritas itu harus sadar diri. Jangan Anda minoritas bertindak sebagai mayoritas dan sebaliknya mayoritas itu ada buat jadi bertindak sebagai minoritas, nggak bisa begitu. Ingat, mayoritas yang pegang kuasa. Kita harus mengutamakan kepentingan orang banyak. Kalau banyak berkata bahwa tidak boleh bangun gereja, ya sudah jangan bangun. Orang banyak berkata bahwa tidak boleh bangun masjid, ya tidak jangan bangun. Itu namanya mengutamakan kepentingan orang banyak. Anda kan bisa ganti tempat lain gitu loh. Nggak mesti harus di situ. Itu namanya Anda memaksakan kehendak. Ya. Anda memaksakan kehendak kepada orang banyak, kepada mayoritas, itu masalah, guys. Ya. Kita tidak boleh memaksakan kehendak apalagi kepada orang banyak. Kenapa? Karena kita akan mengganggu kepentingan orang banyak. Kita sedikit yang ngalah gitu. Makanya saya katakan ya, contoh, ada gereja di tempat kita ini, tapi bukan di tengah-tengah kaum muslimin. Gereja tuh di kompleks sebelah itu memang mayoritas Kristen semua, ya. Banyak orang Batak situ, guys. Ya. Mereka bangun gereja nggak ada masalah karena depannya, belakangnya, kiri kanan gereja itu adalah rumah-rumah orang Kristen. Nggak ada masalah. Ya. Mereka tidak mungkin tidak setuju oleh warga sekitar karena kita tuh Kristen semua. Kan simple gitu. Maka saya sarankan kepada teman-teman Kristiani, Anda itu kalau memang punya keinginan untuk bangun tempat ibadah, ya kalian itu harus berdomisili di satu daerah yang kompak gitu. Ya. Misalnya ada komplek perumahan, data itu. Ayo kita ambil sana kita kompak yuk, yang Kristen ambil perumahan di situ yuk. Sehingga nanti bangun gereja gampang gitu, guys. Itu pahami logika pikir. Kita tidak perlu. Kenapa? Karena kita inisiatif mayoritas. Sesimpel itu. Kalian yang mayoritas itu yang harus kompak, harus berplanning gitu, punya rencana. Karena kalian tuh beda, bukan ini tidak adil, memang gitu logikanya. Minoritas pandai-pandai cari celah. Minoritas tidak perlu lagi, itulah keuntungan dari minoritas. Bukan berarti tidak adil ya. Karena kalau nggak adil berarti sama rata kan nggak bisa juga. Adil itu bukan berarti sama rata, bukan. Ya. Contoh, orang yang kuat melindungi yang lemah. Adil nggak? Adil. Orang lemah melindungi orang kuat. Siapa yang posisi dirugikan? Orang kuat. Karena dia harus melindungi yang lemah. Orang lemah enak dilindungi gitu. Apakah itu adil? Karena memang posisinya beda. Orang kuat sama orang lemah beda. Gak mungkin orang lemah melindungi orang kuat. Gak mungkin. Gak adil namanya. Adil itu adalah bukan berarti sama. Oh, orang kuat harus melindungi orang lemah melindungi orang kuat. Gak gitu. Itu gak adil namanya. Orang lemah kok disuruh melindungi orang kuat. Sama kayak posisi minoritas itu gak bisa disamakan, guys. Ya kan? Ya minoritas harus ngalah. Saya perkara gitu. Masa minoritas suruh ngalah? Gimana keadilan? Keadilan itu adalah ketika minoritas itu mengalah. Sudah, berarti Anda minoritas setelah mengutamakan yang banyak. Kita tidak begitu kok. Di Eropa kita begitu, kita mengalah. Di Bali kita begitu, kita mengalah. Karena kita tuh mengutamakan kepentingan orang banyak. Kita tidak memaksakan kehendak kita. Udah minoritas kita paksa-paksa pula orang harus setuju kita, nggak bisa begitu, guys. Itu sepahami logika pikirnya. Kamu larang beribadah, diusir semua orang yang beribadah di situ supaya gereja nggak berdiri, nggak ada tempat untuk berdoa lagi. Ya kebalik dong. Emang berdoa cuma di gereja? Kan nggak gitu, ya. Kalau Islam wajar, kenapa? Kita banyak, kita butuh sekali masjid. Kenapa? Kita wajib sholat 5 waktu di masjid. Itu kewajiban. Kalian nggak ada kewajiban itu kan? Ada nggak kewajiban harus ke gereja? Nggak ada. Dalam artian kewajiban itu adalah kalau tidak lakukan berdosa. Kan tidak ada. Dosa kalian tebus Yesus. Gitu loh. Kami tidak begitu. Kami itu harus. Kenapa? Karena kalau kami tidak lakukan, kami berdosa. Gak ada yang nebus gitu loh. Posisi kita beda. Sama gini ya. Kami nggak boleh. Kenapa kami misalnya dapat bantuan? Karena kami nggak boleh utang ke warung.
Karena kalau kami utang ke warung akan dihukum. Nah, kalian posisinya beda. Kalian utang ke warung, ada yang nebus nanti, yaitu Yesus misalnya, atau orang siapa lagi yang nebus utang kalian. Sehingga kalian itu tidak perlu bantuan. Kalian tinggal berutang sudah selesai. Nanti ada yang bayarin, maka yang samakan. Masa kalian juga minta bantuan? Padahal kalian itu bisa berutang dan ada yang nebus nanti. Itu semua lagi pikirnya, guys. Jadi jangan sama. Jadi jangan memandang adil itu adalah bahwa harus semua orang tuh harus begitu, enggak. Tergantung porsinya. Anda kuat atau lemah, Anda mayoritas gitu, guys. Jangan samakan semuanya, gitu loh. Yesus membuat gereja yang disalahgunakan dijadikan rumah doa lagi. Lah ini radikalismemu. Yesus tidak tidak ada hubungan dengan gereja, nggak ada. Itu bukan gereja, itulah sinagog, tempat ibadah umat Yahudi, bukan gereja, guys. Yesus sedang berhalusinasi. Ingat ya, gereja itu belum ada pada zaman Yesus, ya, belum ada itu, ya. Jadi itu adalah mereka ini beribadah di tempat ibadahnya kaum Yahudi, bukan sebut gereja. Coba cari Yahudi mana yang ibadah di gereja, nggak ada. Jadi jangan berhalusinasi, Luis, ya. Nggak ada. Yesus tuh sedang membalikkan fungsi gereja, nggak, itu bukan gereja kok, itu sinagog. Itu yang sama lagi pikirnya, guys. Kamu tutup gereja-gereja tempat ibadah supaya bisa dipakai untuk dagang. Susah. Kok ngomong sunnahnya Yesus Kristus? Mau kosong gitu. Iya, kalau memang ikuti sunnahnya Yesus Kristus, oke lah. Tolong itu orang-orang yang gerejanya ditutupin itu, kamu bela mati-matian mereka supaya mereka bisa beribadah pada Allah yang benar. Yesus Kristus itu membuat baik. Allah yang benar tuh Allah yang mana? Bukan Allah Anak, bukan Allah Roh Kudus, tapi Allah Bapa. Ya, tapi kalian menyembah Allah Anak juga dan Allah Roh Kudus. Sehingga kalian itu tidak menyembah Allah yang benar, guys. Itu sudah ngawur gitu kan. Allah kemudian bisa menjadi rumah doa kepada Tuhan. Padahal sebelumnya disalahgunakan. Jadi janganlah dipakai untuk itu. Kita lihat ya. Yesus Kristus itu dalam radikal, dia tidak mau membunuh orang. Dalam Lukas 22 ayat 51, tapi Yesus berkata, "Sudah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan Jangan lupa itu salah Yesus juga. Kenapa? Karena dia memerintahkan murid-murid itu untuk bawa senjata, pedang. Ini nggak salah muridnya juga ketika murid itu melakukan penebasan. Jadi gini loh contoh ya. Nih, saya katakan gini. Ada tahu nggak ada kejadian, misalnya kejadian kayak kejadian misalnya gini. Saya misalnya menyuruh orang untuk jaga di rumah saya tuh bawa pedang, bawa golok gitu. Saya suruh ini. Misalnya ada orang mau melakukan kejahatan pada saya, untuk menangkap saya, harusnya polisi menangkap saya. Ayolah, lebih dulu polisi gitu kan. Nah, menangkap Yesus, lalu saya suruh jaga rumah saya atau tempat saya tuh belilah pedang. Nah, mereka pakai pedang. Nah, ketika pedang itu ditebaskan ke telinga polisi yang mau nangkap saya itu, yang salah siapa? Salah saya juga. Mereka salah, saya juga salah. Kenapa? Kalau saya tidak perintahkan mereka beli pedang, mereka tidak akan punya pedang. Tidak akan terjadi itu, guys. Yesus nggak tahu. Jadi Yesus itu masuk orang yang memfasilitasi mereka untuk punya pedang, untuk ada pedang. Kalau tidak Yesus fasilitasi, tidak Yesus ingatkan, mereka tidak pakai pedang gitu, guys. Mereka tangan kosong itulah. Jadi Yesus nggak ngerti bahwa bukan hanya orang yang memegang pedang dan menebaskannya yang salah, tapi orang yang inisiatornya, dan inisiator adalah Yesus, guys. Itu semua pikirnya. menyembuhkannya. Waktu itu Petrus dia bawa pedang, kemudian memotong telinga. Iya, tapi pedang itu siapa yang nyuruh bawa? Kan Yesus. Dan murid itu paham, itu pedang nggak mungkin untuk hiasan, nggak mungkin untuk motong bawang. Itu pedang untuk melawan, guys. Kalau memang pedang itu bukan untuk melawan, ngapain juga bawa pedang, gitu loh. Ini Yesus nggak ngerti bahwa yang nyuruh itu Yesus, artinya Yesus adalah inisiator, gitu, guys. Yang salah itu bukan hanya, kalau dia nggak itu salah ya, berarti yang satu bukan hanya yang bawa pedang dan melakukannya, tapi juga yang menginisiasi. Otak di balik semuanya itulah Yesus, guys. Ya, kalau tidak ada Yesus, tidak akan ada di pedang, gitu loh. Tidak ada kejadian itu. Itu suami lagi pikirnya, guys. Dan dari salah seorang prajurit itu, dan Yesus justru marah kepada Petrus. Gak boleh Petrus melakukan itu. Orang yang hidup dari pedang, dia akan mati oleh karena. Ini aneh sekali.
Anda yang nyuruh orang tuh bawa pedang, ya Anda pula yang maring kata orang tuh gunakan pedang itu. Ya ada nyuruh orang tuh bawa pedang itu untuk apa? Untuk hiasan. Kan nggak gitu loh kayak begini guys. Masa sempat-sempatnya mikirkan itu hiasan? Kan enggak gitu loh. Itu memang pedang bukan untuk hiasan atau bukan untuk bukan untuk motong bawang. Yesus tahu dan mereka sadar bahwa itu posisinya dalam genting. Genting karena Yesus mau ditangkap. Karena genting mereka lari ke Getsemani. Kalau nggak genting apa mereka ke Getsemani lari? Mereka harus di rumah saja. Itu nggak genting kok, ditangkap lah gitu kan. Tapi genting kan terbukti dia disalib gitu kan. Itu berarti genting, menyangkut tentang nyawa dan keselamatan dia. Maka dia harus lari sampai ke Taman Getsemani. Artinya dia nggak ikhlas, nggak redo bahwa dia akan dilakukan seperti itu. Kalau dia ikhlas, ngapain dia lari ke Getsemani? Dia harus di rumah saja. Tangkaplah saya, silakan salib saya. Karena itu sudah ditakdirkan. Kan gitu harusnya. Tapi tidak, dia nggak redo. Maka dia kabur, lari ke Getsemani. Dan Taman Getsemani itu adalah taman yang malam hari itu gelap ya. Karena taman itu menjadi seperti hutan kota, rimbun. Udah malam lagi kan, itu penerangan terbatas. Nama taman gimana mau ada pasang penerangan di taman kota, hutan gitu. Misalnya Getsemani adalah hutan yang ada di kota gitu kan. Ini gimana? Tentu penerangan minim. Sedangkan di rumah baru itu belum tentu penerangannya bagus gitu kan. Zaman itu belum ada listrik, ya ada mungkin lampu teplok. Ini memang niatnya untuk bersembunyi, untuk kabur guys. Gitulah mereka pikirnya. Jadi mereka tuh udah ada tendensi atau niat untuk kabur dan melakukan perlawanan. Makanya bukan hanya kabur tapi juga membekali diri dengan pedang. Dan itu inisiatornya adalah Yesus sendiri guys. Itu semua mereka pikirnya. Pedang. Kemudian Yesus tempel itu telinganya dan disembuhkan. Dia tidak mengajak Petrus, bela saya. Ya, Louis nggak paham bahwa Yesus itu salah perkiraan. Dia kira Rabi Yahudi hanya datang sendirian atau beberapa orang, tapi dia bawa tentara Romawi. Nah, Yesus menghitung ulang ini salah kalah jumlah ini, kalah persenjataan. Nggak mungkin 3 orang dengan 2 pedang bisa melawan tentara begitu banyak. Mati konyol tiba akhirnya. Maka Yesus dengan cerdas mengatakan bahwa hentikan. Kenapa? Biar nggak mati konyol semuanya. Lalu sebagai perminta maaf, dia sembuhkan biar orang ini nggak marah lagi. Sehingga yang ditangkap hanya Yesus. Murid-muridnya selamat. Ini adalah taktik Yesus untuk menyelamatkan murid-muridnya, meskipun harus dia yang jadi korban itu, guys. Karena kalau tidak dilakukan itu adalah habis semua muridnya itu. Apalagi orang menetakkan pedang itu ke telinga. Apa itu yang kalau tidak sembuhkan berapi jadinya. Bisa jadi ada dendam pribadi. Oh, kamu yang memutuskan telinga saya, tapi kan sembuhkan ya sudahlah. Kan udah berpikir gitu loh. Ada kata maaf. Makanya orang ini kan bebas. Semuanya Yesus dibawa gitu kan. Kalau tidak akan terjadi habis semuanya mungkin. Semuanya kena bukan Yesus guys. Nah itu sebab lebih pikirnya. Potong telinganya, potong lehernya. Ada Yesus radikalnya kayak gitu. Orang kalau dikasih pedang, disuruh bawa pedang tuh udah tahu bahwa itu adalah untuk melakukan perlawanan. Pedang itu gunanya apa? Untuk nebas orang, bukan untuk nakut-nakuti. Bukan untuk potong bawang. Jadi ketika Yesus nyuruh orang untuk bawa pedang, beli pedang, orang itu udah tahu maksud Yesus apa, maka mereka gunakan. Paham ya pikirnya? Itu bukan hiasan, guys. Ya, nggak hiasan, itu real. Ya. Pedang itu digunakan untuk itu, bukan untuk hiasan. Enggak dong. Sebagai Alkitab, Yesus marah itu ketika rumah Tuhan dijadikan sarang penyamun. Tapi ketika Yesus dianiaya, ketika Yesus diperlakukan tidak adil, dia tidak ngamuk cuy. Kita kan ngomong ya bahwa mereka meyakini kasih itu adalah stabil, nggak pernah marah, kan nggak gitu. Ya, kasih itu ada saatnya marah, ada saatnya tidak. Dan bahkan marahnya sampai tegas begitu balik ke meja dan ngusir orang, guys. Ya. Itu sebab berpikirnya. Jadi Anda yang kira kasih itu monoton, enggak. Ya. Tapi kalau umat Islam melakukannya kan Anda katakan radikal, itu tidak, itu masalahnya, guys. Tidak adilan gitu kan. Kalau Anda melakukan tidak masalah, kalau kami yang melakukan radikal. Itu masalahnya. Itu ketidakadilan itu di situ, guys. Itu yang sebenarnya diajarkan Yesus. Kalau aku sunnahnya Yesus, masa teriak-teriak untuk menentang orang yang gak seiman? Apa-apaan lu?
Emangnya Yesus tuh bukan teriak lagi, dia balik ke meja dengan orang nggak seiman. Itu orang-orang yang jualan itu nggak seiman sama Yesus. Iman Yesus meyakini bahwa itu salah. Iman mereka itu benar. Artinya Yesus juga melakukan itu pada orang nggak seiman. Apa bedanya? Itu loh guys. Ya. Terus Yesus kan bukan melakukan itu pada sesama muridnya yang sudah benar, kan tidak. Dia melakukan hal itu kepada orang-orang yang nggak seiman dengan dia. Iman orang ini berbeda. Iman mereka meyakini bahwa itu nggak salah, berjualan di bait Allah. Iman Yesus mengatakan itu salah, guys. Kan sama-sama Yesus melakukan hal lebih daripada teriak bahkan. Ini orang cuma teriak, disalahkan dia. Yesus melakukan hal lebih, nggak disalahkan dia. Itu tak masalahnya, guys. Itu ketidakadilan. Ya. Ya, berusaha untuk binasakan Mereka kafir. mana itu? Nggak bisa dong, janganlah comot-comot sembarangan. Binasakan itu kan cuman getak sambal, ya kan? Coba sambal tuh nggak dikerjakan. Yang masalah adalah ini Anda tidak ngomong tapi tiba-tiba udah bergerak aja tuh pedang. Nah, itu yang bahaya, guys. Ya, orang ngomong misal binasakan tapi nggak terjadi, nggak ada aksi, cuma kata-kata doang. Mana yang lebih buruk, ya? Ada orang ngomong bahwa binasakan tapi tidak ada aksi. Ini kan orang yang gak ada ngomong binasakan tapi nyuruh muridnya beli pedang, dan pedang itu terbukti digunakan untuk menebas telinga orang, meskipun itu disembuhkan tapi tetap terjadi hal radikal itu kan. Mana lebih baik, ya? Kalau saya mending cuma ngomong-ngomong doang, nggak ada prakteknya, dibandingkan Anda ya udah ngomongnya iya, nyuruh beli pedang, lalu prakteknya juga iya, itu baru berbahaya, guys. Deddy Kobusier, wah sayang sekali Anda loh. Katanya nggak boleh musik kamar orang. Sekarang ketawa-ketawain lagi Tuhan Yesus jadi. Itu sekali lagi ya, isi kamar kaum muslimin itu sama dengan isi kamar kaum Kristen. Yaitu Yesus, di dalamnya juga ada Islam. Kita sebutnya Isa, ya. Taurat, Zabur, Injil yang ada kita sebutnya itu. Mereka sebutnya itu adalah kitab. Sama isi kamarnya gitu loh. Tapi yang tidak ada di kamar kaum Kristen adalah umat kita Kristen adalah isi kamar mereka tidak ada Nabi Muhammad dan Quran dan hadis itu nggak ada. Tapi kalau di isi kamar kita juga ada Taurat. Itu adalah penyimpangan yang kita yakini sebagai penyimpangan dari ajaran Islamnya yang dibawa oleh Nabi Yesus, guys. Dan nabi-nabi lainnya gitu, guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.